Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati dengan NIM 201161. Saya dari Institut Syekh Abdul Rahman Shiddiq, Bangka Belitung. Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Psikologi Pendidikan. Yang mana di sini saya akan membuat video yang berjudul Ruang Lingkup Psikologi Pendidikan. Nah, silakan disimak video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Baik, yang selanjutnya itu kita beralih ke penjelasan ruang lingkup psikologi pendidikan. Nah, ruang lingkup psikologi pendidikan itu ada 4. Yang pertama, siswa. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga, guru. Dan yang terakhir, yang keempat, manajemen pendidikan. Nah, siswa ini menjadi fokus utama dalam psikologi pendidikan. Yang mencakupi di dalamnya itu ada karakteristik siswa. Nah, siswa itu kan ada yang berkebutuhan khusus dan ada yang berkebutuhan umum. Lalu gaya belajar dan metode belajar ini mencakupi auditor visual dan kinestetiknya, yang nanti akan dikaitkan dengan metode belajar yang seperti apa, yang kemudian disesuaikan dengan gaya belajar. Ada teori belajar dan karakter perkembangan yang mencakupi fisik, sosial, emosi, dan kognitif. Nah, yang berikutnya itu orang tua. Nah, orang tua juga sangat berperan penting dalam pendidikan siswa, karena di luar pendidikan sekolah, orang tua juga harus tahu kelemahan-kelemahan anak dan apa yang harus dilakukan oleh anak. Yang mencakupi di dalamnya itu ada parenting style. Nah, gaya pengasuh atau pola pengasuh, di mana setiap orang tua punya gaya pengasuh yang masing-masing. Lalu yang selanjutnya ada tim manajemen, yaitu pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu ini juga sangat penting, apalagi jika kedua orang tuanya itu sama-sama bekerja. Itu juga akan menjadi pembahasan yang sangat menarik. Lalu kalau hanya ibu rumah tangga, itu juga penting dalam pengelolaan waktu. Harapannya agar ibu rumah tangga sehat secara mental. Seandainya ada penerapan disiplin positif seakannya mengatur kebiasaan-kebiasaan anak, lalu memberikan hadiah, memberikan hukuman-hukuman kepada anak. Nah, yang ketiga yaitu guru. Guru ini merupakan komponen yang sangat penting dalam proses belajar dan mengajar. Jadi, sebagus apapun rencana pembelajarannya, jika gurunya tidak bisa menyampaikan efektif, maka anak-anak pun tidak bisa memahami informasinya secara optimal. Maka guru membutuhkan keterampilan yang mencakupi di dalamnya, yaitu yang pertama yaitu memahami karakteristik siswa. Ini sangat penting banget karena setiap siswa itu akan mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Nah, guru ini harus paham, apalagi guru yang mempunyai siswa yang berkebutuhan khusus. Ini juga guru harus paham banget kan bagaimana karakteristik siswanya dan bagaimana cara menangani sesuai karakternya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada karakteristik pribadi. Selain memahami karakteristik siswa, guru juga harus memahami karakter diri sendiri, memahami bagaimana metode yang enak untuk dirinya mengajar. Oh, ini nanti yang saya ajarkan. Oh, ini cara yang bagus untuk sampai saya ajarkan agar apa? Murid mudah untuk menerima. Lalu yang selanjutnya yaitu ada manajemen kelas. Nah, manajemen kelas ini bagaimana cara menata meja, bagaimana cara menata kursi sesuai metode belajar. Asalkan seperti kelompok-kelompok atau yang bagaimana banyak contohnya. Terus apakah kita harus ditempel-tempel di kelas agar menarik stimulus anak. Lalu yang selanjutnya itu ada disiplin positif. Nah, seperti orang tua juga mempunyai hak untuk disiplin pola positif, memberikan hukuman atau memberikan hadiah kepada peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, ada manajemen sekolah penataan lembaga.
Nah, di sini pendidikan jadi dengan melibatkan potensi baik yang bersifat manusia atau manusiawi. Nah, yang dimaksud ini adalah guru, lalu non-guru. Nah, manusia rasanya ini adalah seperti fasilitas yang diberikan oleh sekolah agar guru bisa memanfaatkan fasilitasnya. Untuk apa? Untuk mengajarkan mencapai tujuan pendidik secara efektif dan efisien. Nah, teman-teman, dalam proses belajar, bagaimanapun siswa menjadi fokus utama, sehingga menjadi keharusan bagi guru untuk memahami secara baik. Maka guru memerlukan pengetahuan dalam psikologi pendidikan. Nah, untuk membacakan secara cerdas masalah belajar dan pembelajaran, jadi dapat kita simpulkan bahwa psikologi dapat kita pandang ini membahas bagaimana peserta didik belajar dan pendidik mengajar, dan antara pendidik dan peserta didik berinteraksi. Cukup sekian yang hanya bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam berselat lidah. Kepada Allah saya mohon ampun. Karena yang benarnya adalah dari Allah, yang salahnya dari saya sendiri. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.